Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Afrisa dengan NIM 4114230055. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pendidikan agama Islam dengan pengampu dosen Ibu Profesor Dr. Novianti Jafar SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul tentang hakikat agama Islam dan sejarah Islam. Yang pertama, hakikat agama Islam dan sejarah Islam. Perlu teman-teman ketahui, Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Kemudian, Islam itu memiliki dua pengertian, yaitu umum dan khusus. Yang pertama, pengertian khusus adalah syariat yang dibawa oleh Nabi SAW, dan yang kedua, menurut umum adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang disyariatkan oleh Rasulnya. Pertama, hakikat agama Islam. Hakikat agama Islam terbagi tiga. Yang pertama, menjadi hamba Allah. Memahami dan menerima bahwa kita harus menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, mengejarkan cinta dan kasih sayang pada sesama makhluk Allah. Dan yang ketiga, kebajikan dan toleransi. Hakikat Islam mendorong kita untuk melaksanakan amal kebajikan dan mengedepankan toleransi dalam berinteraksi. Kemudian, sejarah agama Islam. Sejarah Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kehidupan awal masa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada tahun 570 Masehi. Beliau dikenal sebagai seorang yang jujur, amanah, dan selalu mendorong sesama di sekitarnya. Yang kedua, kaum Ashar atau kaum Ansar ini adalah orang-orang yang muhajirin yang telah berhijrah ke Madinah dan menerima umat muslim yang juga tiba di Madinah. Mereka membantu dan berpartisipasi dalam mewujudkan pertumbuhan Islam di Madinah. Kemudian ada Perang Badar. Perang Badar tahun 104 dan menjadi satu perang dalam sejarah Islam. Umat muslim dipimpin oleh Nabi SAW meraih kemenangan melawan kaum Quraisy. Islam sifatnya Nabi SAW. Yang pertama, tahan setelah wafatnya kemudian menjadi pertama tindak dengan bijaksana dan berhasil menjaga stabilitas dan persatuan umat Islam di Mekah dan Madinah. Yang kedua, Khalifah Utsmaniyah. Khilafah Utsmaniyah berdiri pada tahun 1299, mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16 dan berakhir pada tahun 1924. Khilafah ini memainkan peran penting dalam mengembangkan kebudayaan, sosial, dan politik Islam. Kemudian bangkit dan terpuruknya Islam. Selama beberapa abad, dunia Islam mengalami kebangkitan dan kemudian kemerosotan. Sejak era kecil hingga meningkatnya kekuasaan Eropa Barat, peradaban Islam mengalami kemunduran, namun Islam terus berkembang dan bertahan di seluruh dunia. Nah, ada tiga periode. Yang pertama periode klasik, yang kedua periode pertengahan, dan yang ketiga periode modern. Yang pertama, membentang 6,5 abad, yakni dari tahun 600 Masehi hingga tahun 1258 Masehi dalam penanggalan Masehi. Yang kedua, dunia Islam yang berada dalam kondisi kemunduran baik secara politis, agama, sosial maupun budaya. Yang ketiga, masa modern. Menurut Harun Nasution, dimulai dari tahun 1800 hingga sekarang. Masa ini disebut dengan zaman kebangkitan Islam. Sudah, kasih berhenti dulu. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Minallah wal ihsan, ala ihtiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.